Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Gedung Menang, Ibu Fitria SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMPN 1 Gedung Menang. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Untuk mempersingkat acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu Dewan Guru dipersilakan berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Miss Emma, waktu dan tempat dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru peserta aksi nyata modul 1.4 budaya positif resmi saya buka perdana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fitria SPD atas sambutannya. Acara selanjutnya agar acara kita berjalan dengan lancar hingga akhir nanti, mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bumantoro. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demi kelancaran kita bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberi kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaikil awwalin wal akhirin wa bisyarati min yasmain hamda syakirin. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bumantoro telah memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita siang hari ini berjalan lancar hingga nanti selesai. Untuk selanjutnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya membawakan acara pada siang hari ini. Nanti acaranya akan dilanjutkan oleh Ibu Mia Zaini SPD dan Ibu Mepina SPD tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Saya sebagai pembawa acara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan. Dan salawat serta salam adalah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Fitria SPD dan yang terhormat kepada Dewan Guru yang sudah berkumpul
di ruangan ini untuk pengibasan diseminasi aksi nyata. Saya terkhusus saya dengan Bu Pina terima kasih banyak untuk membantu acara kami yaitu guru penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan pengibasan mengenai budaya positif. Baik, di sini kami dibimbing oleh pengajar praktik oleh Ibu Amelia dan Ibu Hera, dan kami Ibu Mepina dengan Ibu saya sendiri Ibu Nia. Selanjutnya, ya, sebelum memateri, Bapak Ibu berdiri sebentar untuk melakukan ice breaking biar tambah semangat gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mempunyai 4 kata ajaib. Jadi berpasang-pasangan, tolong Bapak Ibu bisa berpasang-pasangan. Siap? Silakan. 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah pada semangat ya Bapak Ibu ya. Silakan. Saya persilakan untuk Ibu Mepina untuk membawakan materi yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih tanpa mengurangi rasa hormat terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi dukungan support kepada kami berdua, Ibu Nia dan saya, dari awal mengikuti sampai kami masuk ke modul 2.1. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang memberikan dukungan kepada kami. Saya meyakini, saya mengakui bahwa di sini semua Bapak Ibu guru memiliki kompetensi yang sangat baik. Sehingga kompetensi itulah yang membuat kami belajar dari Bapak Ibu guru. Kami berdua berdiri di sini bukan berarti kami adalah guru yang sudah lebih pintar, kami guru yang lebih banyak ilmunya dan lebih tahu, bukan Bapak Ibu. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mencoba. Ketika kita menemui suatu masalah, ketika kita mendapatkan masalah di sekolah kita, apakah sudah benar, apakah belum? Di sini kita akan bersama-sama. Jadi kita relax aja, ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu tegang, nggak perlu merasa lah, ya Ibu udah tahu ininya nggak. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Oke, silakan Ibu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru. Pernah nggak sih Bapak Ibu guru berpikir gini, kalau murid itu bagaikan sebuah kertas kosong yang kita sebagai guru memiliki hak untuk menyoret di kertas tersebut? Pernah nggak Bu? Saya pun pernah. Saya pun pernah berpikir seperti itu. Saya berpikir bahwa saya guru dan dia murid, dan saya memiliki kewajiban, dan saya merasa kalau saya itu memiliki hak ketika anak tersebut tidak sesuai dengan jalurnya, saya mempunyai hak untuk memarahi atau memberi hukum. Pernah ya Bu ya? Pernah. Nah, itu merupakan salah satu teori kontrol yang akan kita pelajari hari ini. Dalam membentuk suatu budaya positif, ada beberapa konsep inti yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma kita apakah sudah benar, apakah belum. Selanjutnya tentang disiplin positif. Ya, disiplin itu yang lebih baik itu seperti apa? Selanjutnya kita akan dari nilai disiplin positif kita akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Dari nilai kebajikan itulah kita akan berusaha membuat suatu keyakinan kelas atau suatu keyakinan sekolah yang akan memotivasi perilaku manusia sebagai guru. Dan dari motivasi itulah akan timbul kebutuhan-kebutuhan kita sebagai guru apa saja. Ketika kita mengalami suatu masalah, kita harus memposisikan diri kita di mana. Itulah disebut dengan materi posisi kontrol. Ketika kita menghadapi satu masalah, apa yang harus tahap-tahap kita selesaikan, yaitu dengan penyelesaian segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, sebelumnya saya belum masuk ke slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan dulu Pak tadi ya, tujuan kami diseminasi ini apa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, selain melengkapi salah satu tugas dari
calon penggerak angkatan 11, tujuan kami adalah ingin menyalurkan, menyampaikan materi yang kami dapat di pendidikan calon guru penggerak. Karena saya pernah mendengar kalimat seperti ini, ketika ilmu yang didapat disimpan, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat. Nah, tujuan yang ketiga dari aksi nyata yang kami sampaikan adalah ingin mengajak bersama-sama Bapak Ibu guru kita berkolaborasi membentuk budaya positif di sekolahan kita. Gimana Ibu? Sepakat kita semangat? Semangat dong, harus semangat. Silakan Munya dilanjutkan. Perubahan paradigma belajar. Sebelum kita masuk ke paradigma belajar, saya ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jawabannya tinggal setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bu? Setuju. Hukuman hal positif seperti meminta anak membaca di perpustakaan atau membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Setuju. Dari 3 pertanyaan ini nanti akan terjawab dengan materi yang akan saya sampaikan. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, dari pertanyaan pemantik muncullah satu teori kontrol. Ada 4 teori kontrol. Seorang guru, ilusinya guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Jadi sebagai guru kita tidak bisa mengontrol anak. Kalau dia tidak mau, kita tidak bisa memaksanya. Itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguat positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi yang bisa kita lakukan adalah penguatan positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia membersihkan ruang kelas, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Nah, selain tidak boleh memberikan hukuman, kita juga tidak boleh memberikan hadiah ataupun sogokan. Kita tidak boleh ada berupa ancaman. Jadi kita pure membuat anak itu termotivasi dari dirinya sendiri, bukan karena anak itu kita hukum nyapu di kelasnya karena dia kelasnya nggak bersih karena dihukum, bukan. Tapi kita membuat anak itu merasa sadar bahwa kalau saya tidak menyapu, kelas saya kotor dan saya tidak nyaman belajarnya. Itu Bu, materi dari disiplin positif saat ini. Disiplin positif, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini Ibu, disiplin positif itu tujuannya adalah menumbuhkan motivasi anak dari dalam, menumbuhkan kesadaran anak tentang apa yang dia lakukan, bukan berdasarkannya tadi ancaman, sogokan, ataupun hadiah. Kira-kira nih sudah ada bayangan kira contoh, kita ambil contoh anak murid kita saja, Rehan. Kira-kira nih bisa nggak Bu kalau kita menumbuhkan motivasi dalam diri? Bisa nggak? Bisa nggak nih? Bisa nggak kira-kira Bu? Bisa ya, pasti bisa Bu, karena kita lagi belajar pelan-pelan pasti bisa kita menumbuhkan motivasi walaupun itu sangat berat itu tadi dan sangat sulit, tapi adanya kolaborasi dan kerjasama itu pasti bisa terjadi. Nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai apa? Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi dia selain dia memiliki motivasi diri, dia memiliki nilai kebajikan beriman, mandiri, ya. Selain itu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dari situlah, dari motivasi intrinsik itu tersebut, muncullah nilai-nilai kebajikan dari diri tersebut. Selanjutnya Budi. Nah, setelah nilai disiplin positif telah ada pada murid, maka akan adanya nilai-nilai kebajikan. Adanya motivasi dari dalam diri, adanya kesadaran dari dalam diri, muncullah nilai-nilai kebajikan itu tersebut. Maka dari situ kita akan bisa membuat suatu keyakinan kelas atau peraturan kelas. Yang menjadi pertanyaan otomatis saya di sini, Bapak Ibu, apakah di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas atau peraturan kelas? Sudah? Kalau sudah, saya ingin Bapak Ibu menuliskan peraturan kelas atau keyakinan kelas di post-it lalu ditempelkan ke depan. Ini saya bacakan. Silakan ditulis keyakinan. Boleh 2, 3, boleh juga lebih. Sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu silahkan ditempel di depan peraturan atau keyakinan kelasnya atau peraturan keyakinan di sekolah. Bisa, kalau guru mapel kan dia nggak punya kelas ya, ya berarti di lingkungan sekolah bisa. Silakan Ibu Eman tempel. Belum ya? Peraturan kelas atau keyakinan kelas, bisa juga peraturan atau keyakinan sekolah. Di sini. Oh masih banyak, ternyata yang ini dulu nggak apa-apa, nanti lanjut lagi. Sambil saya baca ya Bapak Ibu sambil menulis. Di sini ada keyakinan kelas yang pertama adalah, oke terima kasih. Keyakinan kelas atau peraturan kelas. Masih ada? Ibu Patri? Masih ada? Ya silahkan ditempel, nggak apa-apa. Nanti akan kita baca sama-sama. Nanti akan kita telah bersama-sama di sini. Ada keyakinan kelas yang pertama adalah tanggung jawab. Setuju nggak Bu? Setuju. Selanjutnya disiplin, menghormati atau menghargai. Selanjutnya peraturan kelas 8A nih ditulis. Datang tidak boleh terlambat. Salam sapa senyum. Harus ya Bu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali. Tidak ribut pada jam pelajaran. Benar ini Bu. Piket sesuai dengan jadwal, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya betul sekali. Satu lagi nih yang mau saya baca. Peraturan sekolah, datang tepat waktu dan berpakaian rapi, saling menghormati sesama teman. Benar ya Bu ya. Semua peraturan atau keyakinan kelas yang disampaikan semuanya benar. Berarti Bapak Ibu guru sudah memiliki peraturan kelas atau keyakinan kelas. Selanjutnya Bu ya, yang menjadi pertanyaan saya, mana yang lebih tepat, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Mana yang lebih tepat, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan sekolah atau peraturan sekolah? Keyakinan, ada yang keyakinan, ada yang peraturan. Kita cek dulu. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa untuk menciptakan budaya positif. Itu keyakinan. Kalau peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ayo, apa nih Pak Boman jadi? Senyum-senyum. Berarti yang benar keyakinan apa peraturan?
Apa? Keyakinan apa peraturan? Ya, ulang ini ya. Keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara siswa dan guru untuk menciptakan budaya positif. Itu keyakinan. Kalau peraturan di sisi lain hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Iya benar. Yang lebih tepat adalah keyakinan. Berarti di kelasnya kalau masih ada juga peraturan kelas, ya, ditempel jadi keyakinan kelas. Gitu juga kalau di sekolah, keyakinan sekolah. Kita akan menelaah lagi apa sih keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas atau sekolah itu merupakan suatu pondasi dan arah tujuan dari sebuah sekolah atau kelas tersebut. Keyakinan kelas itu menjadi patokan. Ibarat kata dalam rumah tangga, kuat atau tidaknya dalam rumah tangga itu harus adanya fondasi. Begitu dengan kelas, keyakinan kelas itu yang membuat kuat karena itu merupakan satu fondasi. Selanjutnya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Selain itu, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ya Bu. Jadi nanti ketika kita misalnya kita sudah buat, tapi kita tidak melibatkan anak murid, diulang lagi nggak apa-apa Bu. Buat keyakinan kelas ya Pak ya, nanya sama anak murid, kira-kira keyakinan kelas kita ini apa? Jadi jangan Bapak membuat keyakinan kelas buat sendiri, print sendiri, nyuruh anak murid tempel. Salah ya. Kita melibatkan anak murid sehingga budaya positif itu mereka kan yang membuat, mereka yang menaati, kita menjadi kontrol mereka. Selanjutnya, keyakinan kelas memiliki prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid atau warga sekolah untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kalau di sekolah misalnya gini nih, kita dengar dulu nih pendapat di Bapak Ibu guru, mencurahkan apa yang perlu disepakati. Apakah datang jam 9 boleh, apakah jam 10 boleh, apakah pulangnya jam 11 boleh. Jadi kita sepakat terlebih dahulu. Kedua, mencatat semua masukan-masukan. Kita sudah pernah ya Bu yang melakukan ini sebenarnya. Setelah itu susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai dengan prosedur pembuatan keyakinan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai, menandatangani keyakinan sekolah perlu termasuk guru, semua warga dan murid. Jadi kalau lebih bagusnya lagi ada tanda tangannya Bu, ada kesepakatan lah ibarat kata. Kalau sudah ada tanda tangan berarti kan semua murid sudah sepakat. Silakan Bunya dilanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar materi tentang dari keyakinan kelas itulah akan muncul motivasi-motivasi dari dalam diri kita. Motivasi yang membuat kita menjadi lebih aktif. Nih, saya punya pertanyaan pengganti. Bagaimana menurut Anda, pernahkah Bapak Ibu guru melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau hadiah dari orang lain? Pernah nggak Bu? Pernah nih suami biar dikasih uang jajan. Pernah Bu? Pernah. Nomor dua, apakah Anda datang ke sekolah tepat waktu agar dilihat oleh kepala sekolah? Iya, kata kepala sekolah. Apakah Anda masuk ke kelas hanya untuk menggugurkan kewajiban saja? Iya, oh tidak, adanya iya. Apakah Anda mengecek anak-anak sholat berjamaah hanya saat ada kepala sekolah saja? Tidak. Bagus Bu, berarti anak buahnya. Selanjutnya, dari pertanyaan inilah kita mendapatkan satu materi motivasi seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu, itu ada 3 hal yang memotivasi kita. Bisa berupa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya gini, saya datangnya tepat waktu agar menghindari nggak dihukum sama guru kelas, misalnya awal wali kelas atau guru ngapel. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan sesuatu, mengirim anak sekolah berjamaah agar saya dilihat sama kepala sekolah.
Ya, itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia melakukan sesuatu itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain atau untuk dapat ujian, dapat hukuman. Nah, dari ketiga motivasi ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, bertanya dari dalam diri Bapak Ibu guru, Ibu dan Bapak berada di nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Benar Bu, tepuk tangan dulu. Apa Bu? Kadang-kadang. Iya Bu, kata mereka iya Bu, seperti itu kami. Berada di posisi nomor 3, yaitu menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri. Melakukan sesuatu itu karena motivasi diri yang muncul dari diri sendiri. Semoga seperti itu, amin. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Apa itu? Menghargai diri sendiri. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Mereka melakukan tersebut itu karena mereka yakin kalau itu memang benar. Ini adalah salah satu motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, yang dia motivasinya itu membuat orang itu menjadi lebih, bukan karena sogokan, ancaman, ataupun karena ujian, tapi dia itu motivasi itu muncul dari diri tersebut. Ibarat kata dia sadar sendiri melakukan itu karena dia menghargai diri. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Nia. Kepada Ibu Nia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi materi karena masih menyambung materi dari Bu Pina. Tetapi breaknya lagi juga nggak apa-apa Bu Pina. Nah di sini saya mempunyai tepung. Ya, jadi tepungnya itu namanya kasih wow. Ya, jadi tepung wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Baik, melanjutkan materi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bu Pina. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Dari tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Pina ya mengenai motivasi perilaku manusia. Nah selanjutnya apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Nah yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi yang pertama dulu kita kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua orang ya Bu ya hidup itu untuk bertahan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana cara? Baik, setelah kita materi kebutuhan dasar manusia, yaitu yang selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Nah di sini ada 5 posisi guru untuk mengontrol. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Yang pertama kita akan bahas yaitu guru sebagai penghukum. Selanjutnya beliau. Ya, nah di sini guru sebagai penghukum. Apakah di sekolah kita masih sebagai guru sebagai penghukum, Bapak Ibu? Masih ada ya. Oh baik, berarti kita materi ini akan mencairkan pemikiran Ibu agar tidak melakukan penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah di sini nih kata-katanya kasar biasanya Bapak Ibu ya, nadanya suara tinggi, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Jadi patuhi aturan saya, awas
kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu terakhir selesai. Itu biasanya Bapak Ibu guru kalau sama anak melakukan kesalahan, guru berkata yang kurang baik ya. Selanjutnya yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini siswa kita merasa bersalah. Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu?" Nah, di sini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Nah, di sini kan ya pembuatnya menjadi merasa bersalah. Selanjutnya yaitu guru sebagai teman. Nah, di sini sering ya kita memposisikan guru kita sebagai teman. Di sini bagaimana posisinya? Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ya, contohnya itu hasilnya akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman, kadang anak merasa gurunya itu apa ya? Tidak ada kesenjangan antara guru dengan teman, ya. Jadi bahasanya kadang-kadang seperti dengan teman, tidak dengan guru. Selanjutnya, Bu Dewi, guru sebagai pemantau yang keempat. Nah, di sini pemantau itu seperti apa? Nah, di sini memantau berarti mengawasi murid ya Bapak Ibu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan yaitu yang pertama, di sini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang telah kamu lakukan? Nah, di sini hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi ekspresinya itu tidak kelihatan marah, tapi ya sebagai pemantau gitu, memantau anak itu telah melakukan kesalahan begitu. Selanjutnya yaitu guru sebagai manajer. Yang kelima yang terakhir yaitu posisi manajer. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di sini manajer ini dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Jadi setelah 5 kontrol ini, apakah Bapak Ibu guru di posisi penghukum atau manajer atau pemantau atau teman atau pemberi masalah? Jadi saya ingin tahu di posisi manakah Bapak Ibu saat ini. Baik ya, saya kasih ini untuk Bapak Ibu isi. Dari ke 5 kontrol, posisi kontrol ini boleh bisa pilih salah, boleh pilih 2, pilih 3 boleh.
Yang sudah boleh ditempel 5 posisi kontrol guru. Terima kasih sudah menjawab. Nah, di sini saya bacakan, yaitu ada sebagai teman, guru sebagai pemantau, lagi sebagai pemantau, teman, kadang-kadang penghukum, manajer, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, sebagai manajer, pemantau, merasa bersalah sebagai manajer, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, teman. Jadi dari Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu kebanyakan sebagai pemantau. Nah, di sini kalau misalkan kasusnya Rehan tadi kata Bu Mebina, gimana kita menyelesaikannya ya? Kadang-kadang kita kalau nggak ngasih hukuman nggak jerah. Tapi dari 5 posisi kontrol guru ini yang paling baik yaitu posisi sebagai manajer, ya Bapak Ibu ya, sebagai manajer. Coba bagian manajer Bu Dewi. Nah, di sini sebagai posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi ketika anak mempunyai masalah, itu bagaimana caranya bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Jadi guru ini posisinya harus sebagai manajer. Jangan jadi penghukum. Kalau penghukum nanti malah karakter anak, fisik anak yang tidak, perasaan anak yang tidak kuat. Tapi kalau kita sebagai manajer, bagaimana cara guru dan murid mencari jalan keluar, solusi dari permasalahan anak itu. Baik Bapak Ibu ya, sudah paham mengenai 5 posisi kontrol guru? Paham ya Bapak Ibu ya? Di posisi yang manajer. Selanjutnya Bu Dewi. Nah, di sini tadi ya, di antara posisi kontrol, 5 kontrol itu sebagai seorang guru kita harus menerapkan diri di posisi sebagai manajer agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Itulah yang harus kita lakukan sebagai guru. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi. Ini ketika murid melakukan kesalahan, kita solusinya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa ya? Yaitu proses yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan membangun karakter yang lebih kuat. Ini adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya Bu Dewi, ini adalah segitiga restitusi. Jadi ada tahapannya untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Yaitu prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memanggil murid tersebut dan melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Menanyakan kesalahan apa yang telah dibuatnya. Ya, jadi kita siswa itu sudah melakukan kesalahan dari identitas gagal, jangan sampai membuat murid itu menjadi gagal lagi, tapi menjadi identitas yang sukses. Nah, contohnya ada kalimatnya, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Ya, Bapak Ibu, itu adalah contoh kalimat pada menstabilkan identitas. Jadi tidak terburu-buru marah-marah gitu sama anak, tapi kita lihat dulu anak itu seperti apa, melakukan kesalahan apa. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Selain itu juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Jika Bapak Ibu memanggil anak tersebut dan kita tanyakan melakukan kesalahan apa yang sudah kalian perbuat. Nah, di situ contohnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Nah, kita panggil anak tersebut, lalu kita tanyakan tindakan yang salah itu di bagian apa. Misalkan kita tanya, nah kamu tidak mengerjakan PR itu adalah tindakan yang salah. Jadi kamu apabila kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu kesalahannya apa? Tidak bertanggung jawab. Jadi anak tersebut tahu tindakan apa yang salah. Ya, jadi contohnya di situ ada kalimatnya, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ada juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu ya Bapak Ibu ya, kalimat yang baik menghasilkan karakter yang positif untuk anak. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu pasti di kelas tadi ya sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, di sini ketika anak tersebut mempunyai masalah, maka kita akan sambungkan kepada keyakinan kelas. Nah, di sini menanyakan keyakinan ini dibuat untuk menumbuhkan motivasi berdasarkan intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan kegiatan yang salah. Jadi, ketika anak tersebut sudah tahu tidak bertanggung jawab untuk mengerjakan PR, lalu guru akan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Nah, di situ anak menjawab keyakinan kelas untuk apa? Diselipin mengerjakan tugas atau PR. Nah, di situ. Jadi guru itu mengaitkan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Maka dari keyakinan kelas itu dibuat dari siswa dan juga untuk siswa, ya. Jadi keyakinan kelas itu harus dipatuhi untuk siswa agar tidak melanggar lagi, ya. Contohnya itu ada memberi pandangan bahwa semua manusia pasti melakukan kesalahan, namun tetap perlu memperbaiki kesalahannya agar tidak mengalami kerugian yang sama di masa yang akan datang. Nah, di sini kita kasih saran, pengertian agar kesalahan itu untuk pelajaran, jangan sampai diulangi lagi, ya. Jadi di masa yang akan datang akan mendapatkan hal yang lebih positif yang baik. Nah, di situ restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita menghadapi murid itu bukan memaksa murid untuk patuh terhadap kita, tapi bagaimana kita menawarkan kepada murid bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut, ya Bapak Ibu. Tujuan dari restitusi yaitu untuk memperbaiki hubungan dan belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan dan lebih berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter anak yang kita perbaiki. Jadi kesalahan mereka itu kita perbaiki dengan hal-hal yang positif, dengan tadi melakukan segitiga restitusi. Selanjutnya Ibu Dewi, yang selanjutnya yaitu merefleksikan. Boleh Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya boleh bertanya dan memberi masukan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik Bapak Ibu, jika di sini ada yang memberikan masukan atau saran dan hal yang bisa membangun kami dalam penyampaian materi diseminasi ini, jika ada yang bertanyakan silahkan. Oke, terima kasih Bu Mevina. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam
kegiatan diseminasi ini ada banyak pengetahuan yang kami peroleh dengan paparan dari ibu berdua mengenai budaya positif dan keyakinan kelas. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara sekolah kita itu bisa menerapkan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas agar semua komponen atau semua ekosistem kelas, ekosistem sekolah itu semua bisa guyup mendukung program keyakinan kelas ini, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yani yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Benar sekali, bagaimana suatu keyakinan sekolah atau kelas itu bisa terjadi. Itu kita harus melakukan prosedur-prosedur dalam membuat keyakinan kelas itu dengan benar atau keyakinan sekolah dengan benar. Selain itu, hal yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi tadi. Kolaborasi antara yang pertama kepala sekolah dulu. Ya Bu, kita membuat satu keyakinan sekolah tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya campur tangan antara kepala sekolah, itu keyakinan sekolah tidak akan berjalan. Contohnya saja, kita mau membuat peraturan bahwa TET 730 guru sudah di sekolah, tapi tanpa adanya kolaborasi dengan kepala sekolah, karena tidak adanya peraturan resmi, ibarat kata kepala sekolah tidak menyetujui, kepala sekolah hanya ya biarin aja, ya nanti yang 730 itu tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa berjalan dengan lancar, bisa terjadi ya. Kita membuat satu keyakinan kelas adanya kolaborasi dengan wali kelas dan murid. Nah, dengan adanya kolaborasi itu, makalah akan terbentuk keyakinan kelas yang baik dan keyakinan sekolah yang baik. Yaitu menurut pendapat dari kami. Kemudian yang ditambahkan. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Tadi penjelasan Ibu Pina sudah sangat baik ya Bapak Ibu ya, mengenai keyakinan kelas. Jadi kita berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif, terutama kepada wali kelas ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan keyakinan kelas pada saat di awal tahun pelajaran baru. Jadi biasanya wali kelas itu akan mengajak siswanya untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi sama-sama guru dan siswa membuat keyakinan kelas tersebut, lalu ditempelkan, mereka mematuhi apa yang telah mereka buat itu. Terima kasih, Bu Pina. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kembali? Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, bisa nanti berjalannya waktu dalam penerapan budaya positif, ada hal yang kira-kira mengganjal bisa ditanyakan kepada kami. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kami tutup. Ada refleksi dari kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Saya ingin Bapak Ibu guru menjawab pertanyaan, 4 pertanyaan dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu guru mengalami kesulitan dalam kegiatan diseminasi hari ini? Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi? Pertanyaan 3, pelajaran apa yang Bapak Ibu guru dapatkan dari kegiatan diseminasi? Nomor 4, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti diseminasi? Ini akan saya berikan post-it, silakan Bapak Ibu diisi. Silakan dikatakan Bapak Ibu jika sudah selesai. Boleh ya banyak curhat ya? Ya, boleh bercurhat keluh kesahnya seperti apa?
bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Apakah senang ataukah sedih atau menambah pengetahuan untuk Bapak Ibu? Kayaknya pada yang panjang ini. Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi. Saya bacakan sedikit ya Bapak Ibu. Ada yang pertama itu, apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam kegiatan diseminasi hari ini? Jawabannya ada yang tidak ada, alhamdulillah tidak ada, sangat senang mengikutinya. Terus ada lagi, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasinya? Di sini ada yang senang karena mendapat pengetahuan baru. Yang kedua, semangat sekali karena kurang jelas ya? Antusias ingin tahu. Terus sangat antusias dan senang, perasaan senang. Banyak yang didapat dan senang karena telah mendapatkan pengetahuan yang baik. Yang ketiga, pelajaran apa yang baik yang Bapak Ibu guru dapatkan dari kegiatan diseminasi hari ini? Apa Ibu Pina? Kesepakatan siswa dan guru yang selama ini belum dilakukan. Ada yang berarti ada belum melakukan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi segera dilakukan kesepakatan kelas ya. Bisa lebih disiplin lagi dalam menanamkan ide-ide dan siswa. Ya, bisa lebih disiplin lagi. Ditunggu ya. Ditunggu. Terus kita jadi tahu peran sebenarnya seorang guru. Kita tahu peran sebenarnya seorang guru. Pertanyaan nomor 4. Langkah apa yang akan dilakukan setelah mengikuti destinasi? Memperhatikan hasil hari ini. Wah, langsung praktekkan ya. Tunggu kelas. Mencoba menerapkan restitusi, benar ya, kita bersama-sama. Mengikuti aturan yang lebih baik, betul. Mulai membangun kesepakatan antara guru siswa agar terciptanya budaya positif, betul sekali. Yang kita perlu membangun kesepakatan. Ya, lebih memantau anak didik dan berkolaborasi dengan guru lain, betul sekali. Akan menerapkannya di dalam kelas, boleh? Dengan kelas ya, bisa diterapkan. Menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Berkolaborasi. Dunia dari Bu Pina menjadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.